Shalom, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita sudah memasuki bulan November. Biasanya pada awal minggu kita mengadakan perjamuan kudus. Itu sebabnya saudara persiapkan hati saudara, persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan roti tawar atau crackers. Anggurnya bisa diganti sirup atau teh, saudara. Ya, puji Tuhan. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata anugerah Tuhan yang luar biasa. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu ya Bapa, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih kembali Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan walaupun secara online. Kami tetap percaya Tuhan menyertai kami semua. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Berkati saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing untuk dengan sungguh-sungguh konsentrasi mendengar firman Tuhan. Kami percaya semua kami yang mendengar firman Tuhan diberkati, diteguhkan, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di bulan November, ya 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang berkat. Tentu saudara banyak yang suka, bukan? Nah, namun ini bukan sekedar berkat jasmani atau materi, tapi jauh lebih dari itu, yaitu berkat secara rohani, yaitu tentang hikmat, saudara. Temanya adalah berkat dari hikmat. Nah, berkat dari hikmat kita akan membaca dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara persiapkan Alkitab elektronik saudara atau apa saja yang di rumah, saudara mempersiapkan sungguh-sungguh. Berkat dari hikmat, artinya orang yang mendapat hikmat dari Tuhan itu jadi berkat di dalam hidupnya. Bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Nah, kalau saudara ingin mendapat hikmat dari Tuhan, mintalah kepada Dia, saudara. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita, saudara, hikmat dengan murah hati. Ya, dalam Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang kedua, saudara, kalau saudara ingin dapatkan hikmat, saudara harus takut akan Tuhan. Sebab di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat. Saudara, mari kita akan membaca Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat ini berpasangan, saudara. Jadi ayat 1 dan 2, ayat 3 dan 4, ayat 5 dan 6, dan seterusnya. Ya, saudara, saya akan membacakan bagi saudara janji-janji Tuhan yang indah di dalam Amsal pasal yang ketiga ini. Ayat yang pertama dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu maha baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia ingin memberikan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat yang indah, saudara. Tapi untuk itu kita harus memelihara firman dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat dulu berkat-berkatnya. Yang pertama, saudara, kita akan mendapat panjang umur dan lanjut usia, kata ayat yang kedua. Yang kedua, juga sejahtera ditambahkan kepada kita. Ayat 2. Yang ketiga, kita akan mendapat kasih dan penghargaan di hadapan Allah. Ayat yang kedua. Dan yang keempat, kita juga akan mendapat kasih dan penghargaan di hadapan manusia. Yang kelima, saudara, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya membuat mudah dan indah. Dan indah, enak, saudara. Yang keenam, Tuhan akan menyembuhkan dan menyegarkan tulang-tulang kita. Ayat yang ke-8. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung kita dengan harta yang berlimpah-limpah. Kata ayat 10. Dan yang ke-8 dikatakan bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggur. Itu berbicara tentang sukacita yang melimpah, saudara. Nah, inilah 8 berkat besar yang bisa kita alami dalam hidup kita jika saudara mendengar pengajaran firman Allah, memelihara dan melakukannya. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa itu? Ada beberapa patokan, yaitu beberapa syarat sehingga kita bisa mendapatkan berkat yang besar dari Allah itu, saudara. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Jadi ini bukan sekedar percaya biasa, saudara. Tetapi inilah modal dan langkah pertama untuk kita mendapat berkat yang besar itu. Tapi bukan sekedar percaya biasa-biasa saja, tapi harus dengan segenap hati. Alkitab mencatat, iblis juga percaya kepada Tuhan, bahkan dengan gemetar. Kita harus lebih dari itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat, kita harus memiliki iman. Amsal 3 ayat yang ke-5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust in the Lord with all your heart. Jadi iman percaya kita itu harus dengan sungguh-sungguh, saudara. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jadi kalau saudara ingin mendapat berkat besar itu, saudara, kita harus punya modal ini. Yaitu yang pertama, langkah pertama, kita harus memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat tadi, ya, bahwa jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita ini kadang-kadang betul, saudara, kadang-kadang tidak betul. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa pintu pengertian kita itu ada 3, saudara. Yaitu penglihatan, pendengaran, dan pikiran. Kita sering, saudara, bersandar kepada ketiga hal itu. Tetapi kalau kita melihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang tidak kamu lihat dengan mata,
Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi pengertian kita jauh berbeda dengan pengertian Allah. Pikiran Allah itu beda dengan kita, sejauh langit dan bumi, saudara. Itu sebabnya kita harus menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya ingin katakan bahwa manusia itu cenderung mengandalkan kekuatan, kekayaan, mengandalkan koneksi. Yeremia 9 ayat 23 berkata, janganlah orang kuat mengandalkan kekuatannya. Janganlah orang kaya mengandalkan kekayaannya. Janganlah orang berhikmat mengandalkan hikmatnya. Kalau saudara ingin berkenan kepada Allah, maka kita harus takut akan Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Pengertian kita itu, saudara, mudah berubah. Saudara, pikiran kita itu begitu rendah, saudara. Jika tidak cocok dengan pengertian kita, lalu kita berkata, itu tidak masuk akal, tidak logis, nonsen lah, tidak mungkin. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan Yesus mengubah air tawar menjadi air anggur yang manis dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saudara, beberapa orang berkata, itu cuma cerita dulu kuno. Saya tidak percaya. Cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudara, dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka semua kenyang, bahkan lebih dari 12 bakul. Apa yang dikatakan? Oh, itu tidak mungkin, tidak masuk akal, katanya. Ketika di Alkitab ada cerita tentang Lazarus yang mati 4 hari, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berkata, itu nonsen, katanya. Saudara, otak kita ini tidak nyampe, saudara. Otak kita ini cuma sebesar bakpao, mau dimasukin pikiran Allah, jebol, saudara. Itu sebabnya kita harus punya iman, ya. Allah kita itu bukan Allah yang complicated, Allah yang rumit tidak, saudara. Allah kita itu sederhana. Itulah yang memberikan kepada kita keselamatan. Dia memberikan pengampunan dosa, hidup yang kekal dengan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sesederhana itu, tapi orang berkata, masa cuma dengan percaya lalu kita dapat pengampunan dosa, bisa dapat hidup kekal. Saudara, manusia itu cenderung pikirannya rendah. Kalau tidak cocok dengan dia berkata tidak mungkin, tidak logis lah. Itu sebabnya, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan, saudara, kita bersandar dengan pikiran kita. Pikiran kita sendiri diciptakan oleh Allah, saudara. Itu sebabnya kita harus menurut. Yang pertama, kalau saudara ingin mendapat berkat besar dari Tuhan, maka kita harus percaya dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pikiran sendiri. Yang kedua, saudara, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dengan kata lain yang lebih simpel, saudara, artinya kita harus melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita, maka Tuhan akan meluruskan, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menuntun kita, saudara. Kalau kita mengakui dia, melibatkan Tuhan di dalam segala urusan kita, dia yang akan membereskan, saudara. Dia akan yang membuat gampang, membuat indah, berhasil dan enak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya kalau saudara bekerja, ya, libatkan Tuhan, doa dulu. Saudara mau buka toko, libatkan Tuhan, doa dulu. Saudara mau menikah, mencari pasangan hidup, saudara mencari menantu, mau membuka kongsi, mau mendidik anak, mau apa saja, saudara. Mari kita libatkan Tuhan, artinya berdoa terlebih dahulu. Berapa banyak sekarang ini pernikahan yang amburadul, berantakan, saudara. Mereka sudah menghabiskan ratusan juta, tapi hanya seumur jagung mereka sudah berpisah.
Saudara, karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Setelah terjadi yang kurang baik, lalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak ikut campur? Padahal waktu kita menikah tidak melibatkan Tuhan. Setelah terjadinya perceraian, baru kita bersungut-sungut kenapa Tuhan tidak tolong. Itu artinya saudara, mari kita libatkan Tuhan di dalam segala urusan kita. Yang ketiga saudara, kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, ayat yang ketujuh tadi saya baca lagi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, kalau dengan Tuhan jangan sok pinter lah, ya. Dia itu Allah yang maha tahu, ya. Omniscience. Allah itu tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sekarang sedang terjadi, bahkan apa yang belum terjadi, saudara. Dia Allah yang maha tahu, omniscience. Dia tahu the past, present, and the future. Dan juga dia adalah Allah yang maha kuasa, omnipoten. Dia itu pencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. Dia Allah yang maha kuasa, saudara. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara mau sembuh? Saudara mau sehat, segar? Firman Tuhan ini berkata kita perlu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jika saudara menurut firman Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tetapi berapa banyak orang sekarang ini, saudara, dengan sengaja makan, tidak dijaga, semua dimakan. Kemudian ketika sakit, mereka itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak menolong. Jadi kalau saudara ingin sembuh, ingin segar, takutlah akan Tuhan, kata firman Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, artinya kita suka berkorban, suka memberi, suka menolong orang. Ya, kita baca ayatnya, ayat 9, Amsal 3 ayat 9, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itu berbicara tentang sukacita yang melimpah. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Harta itu dari Tuhan, saudara. Muliakan Dia untuk penginjilan, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Berapa banyak orang berkata, loh ini kan hasil keringatku. Saudara, saya ingin beritahu, keringat saudara pun itu dibikin Tuhan. Ya, coba saudara tidak bisa mengeluarkan keringat. Gimana saudara? Bingung. Ada orang yang berkata, itu jerih payahku sendiri. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kalau Tuhan tidak memberkati, jangan bilang ini jerih payahku, saudara. Kalau Tuhan menyuntik sedikit urat syaraf di belakang kita ini, maka saudara akan jadi L4N2. Apa itu L4N2? L4 itu saudara adalah lolo. N2 itu ngah-ngoh, saudara. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri, itu terkutuk, kata Yeremia 17 ayat yang kelima. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kata Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya begitu hijau, berbuah lebat, tidak pernah mengalami tahun-tahun yang kering. Karena apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, kata Mazmur 1 ayat yang ketiga, Tuhan akan membuat dia berhasil. Saudara, kalau saudara ingin lumbung-lumbung saudara akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini resepnya, saudara. Muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, beberapa teman bersaksi, begitu dia lulus kuliah, kemudian bekerja,
maka gaji pertama itu diberikan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Seluruhnya tidak disentuh, saudara. Untuk pembangunan gereja, untuk menolong orang lain, dan mereka bersaksi Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara, berkat itu dari Tuhan, saudara. Jerih payah kita tidak akan menambahkan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, ayat 10 tadi berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini bicara tentang sukacita yang melimpah. Saudara, jadi bukan cuma harta secara duniawi, secara materi, diberkati secara melimpah, tapi Tuhan akan memberkati secara jiwani, penuh dengan sukacita. Luar biasa. Mazmur 16 ayat 11 berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oh, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau saudara ingin mendapatkan berkat dari hikmat yang begitu banyak, Tuhan akan memberikan kepada kita. Mari kita melakukan firman Tuhan. Jikalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati saudara, memelihara dan melakukan dalam kehidupan saudara, saya percaya berkat yang besar ini akan diberikan kepada saudara. Saudara bisa mengalami bagaimana Tuhan itu baik, berkatnya luar biasa. Sekali lagi jangan dikira cuma berkat materi, saudara, tetapi berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang tidak mungkin diberikan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita. Sekali lagi, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengalami berkat-berkat yang besar itu, saudara, maka kita harus menurut akan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi, saudara, berkat-berkat yang luar biasa itu, saudara, supaya itu sungguh-sungguh masuk dalam jiwa saudara, dalam roh saudara, dan saudara mengalami berkat-berkat besar itu kalau saudara menurut akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Berkat yang luar biasa itu yang pertama, kita akan mendapat umur panjang dan lanjut usia. Itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Hanya Tuhan, saudara, yang bisa memberikan umur panjang lanjut usia. Juga sejahtera ditambahkan kepada kita. Kita akan mendapat kasih dan penghargaan di hadapan Allah. Kita juga akan mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan manusia. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, Dia akan berjalan, membuka jalan, sehingga semua menjadi mudah, menjadi indah, bahkan saudara mengalami hal yang enak dan berhasil. Tuhan akan menyembuhkan dan menyegarkan tulang-tulang kita, kata firman Tuhan. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung kita dengan harta yang berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahan kita akan mengalir dengan air buah anggur. Sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Buat apa kita punya harta yang melimpah, tapi penuh dengan persungutan, penuh dengan penderitaan dan susah. Serta sukacita itu melimpah. Rasul Paulus berkata, rejoice in the Lord. Once again I say rejoice. Bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengulangi bagaimana kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa itu. Sekali lagi saya akan membacakan buat saudara. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, saudara, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya libatkanlah Tuhan dalam segala urusanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan, kesegaran dalam hidup kita. Yang keempat,
muliakan Tuhan dengan hartamu, suka berkorban, suka memberi, suka menolong orang lain. Dan saya percaya saudara, maka itu akan dilimpahkan kepada kita. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, saudara, kita membaca dalam Amsal 3 ayat 16 dan 17. Amsal Fatsal yang ketiga ayat 16 dan 17 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Wow, luar biasa saudara. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa yang tidak mungkin bisa diberikan oleh manusia. Itu sebabnya kita harus jangan melupakan perintah Tuhan. Sekali lagi, di dalam Amsal 3 ayat yang pertama tadi dikatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kita tidak boleh melupakan firman Tuhan, ajaran Tuhan. Yang kedua, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ayat yang ketiga. Dan yang ketiga, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kata ayat yang kelima. Saudara, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Yaitu panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera ditambahkan kepada kita. Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan Ia akan meluruskan jalan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan berdoa untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, yang kami puji dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang maha baik. Engkau begitu luar biasa, ingin memberkati kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau tidak ingin kami susah menderita, tapi Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur, biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh dimasukkan dalam hati saudara-saudara kami semuanya. Boleh mengingat firman Tuhan, mereka mengucap syukur senantiasa karena kebaikan Tuhan. Apalagi Tuhan begitu baik, sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kami semua. Sungguh kami bersyukur. Sekarang anak-anak-Mu sudah mempersiapkan roti dan anggur. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dengar firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Lord. Sekarang angkat cawan ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala saudara. Kita menghormati karya agung Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita semua. Darahnya tercurah di bukit Kalvari. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh mengimani, maka darah Kristus akan memulihkan kesehatan saudara, pekerjaan saudara, apapun yang tidak baik Tuhan akan pulihkan. Asal saudara percaya, darah Yesus itu segalanya bagi kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Untuk pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan. Saudara, sebelum berpisah, mari kita berdoa sekali lagi. Haleluya. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami mendengar firman Tuhan dan bersekutu dalam perjamuan suci. Terima kasih hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan beri ketenangan, beri sukacita, damai sejahtera. Tuhan pelihara, lindungi seluruh keluarga mereka, kesehatan mereka. Mereka yang sudah mengembalikan persepuluhan dengan jujur, Tuhan semakin memberkati mereka. Baik secara jasmani maupun rohani. Beri damai sejahtera, sukacita senantiasa kepada orang yang melakukan perintah-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong. Kalau Tuhan kehendaki, singkirkan virus corona ini dari negara kami, juga dari seluruh muka bumi. Tapi kami berserah sepenuh dalam tangan Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang mengendalikan dunia ini. Kami percaya Tuhan, kalau ini masih ada, Tuhan menghendaki sesuatu yang luar biasa. Terima kasih, kami yakin dan percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan, biarlah keadaan bisa berbalik seperti dulu ya Tuhan. Kami boleh beribadah kembali, bekerja kembali, beraktivitas kembali. Kami bisa jalan-jalan kembali. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami percaya segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Mereka semuanya, kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan berkelimpah damai sejahtera, sukacita, pimpinan pemeliharaan Tuhan, pernyataan Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Selamat berjumpa kembali saudara pada kesempatan yang akan datang. Tuhan tetap memberkati saudara dengan kesehatan, semangat, sukacita. Shalom, puji Tuhan, haleluya, amin.